Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Masjid Al-Jihad catat sejarah hewan kurban terbanyak. Tim pemeriksa hewan kurban temukan 3 ekor sapi terinfeksi cacing hati di Banjarmasin Selatan. Sambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Kota Banjarmasin bagi 5.000 bakul ramah lingkungan dan tanam pohon. Masjid Al-Jihad kembali mencatat rekor dalam pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dengan menyembelih sebanyak 93 ekor sapi Sabtu kemarin dengan melibatkan 528 relawan dari berbagai kalangan yang bekerja bahu-membahu dalam proses pemotongan, pengemasan hingga distribusi daging kurban kepada masyarakat. Ketua Masjid Al-Jihad Taufik Hidayat mengatakan pelaksanaan kurban tahun ini menjadi salah satu yang terbesar sepanjang sejarah masjid. Untuk mendukung efisiensi, panitia menggunakan 2 alat canggih yang mampu mempercepat proses penyembelihan dan penanganan hewan kurban secara aman dan sesuai syariat. Selain secara manual, pihaknya juga menggunakan 2 alat, sehingga mempercepat tahapan dari proses penyembelihan hingga pemotongan daging, dan distribusi dapat dilakukan lebih cepat kepada penerima manfaat. Tak hanya fokus pada efisiensi, Masjid Al-Jihad juga menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Dalam pengelolaan limbah hewan kurban, panitia bekerja sama dengan PD Palde, perusahaan daerah pengelolaan air limbah daerah, untuk memastikan limbah ditangani secara profesional dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Dengan total hewan sapi 93 ekor, terdiri dari 90 ekor sapi yang berkurban, 2 ekor bantuan dari Monti Halimah Rabi, 1 dari penjualan kulit, tapi itu kita bagikan kepada yang berhak atau jemaah. Nah, kemudian 4 ekor kambing kita sudah menyelenggarakan di Desa Jati. Dari total hewan kurban tersebut akan dibagikan sekitar 12.000 kupon daging kurban kepada masyarakat. Kupon-kupon ini telah disebar jauh-jauh hari kepada warga sekitar, kaum duafa, serta pihak-pihak yang membutuhkan di berbagai wilayah di Kota Banjarmasin. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tim pemeriksa hewan kurban dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarmasin menemukan 3 ekor sapi terinfeksi cacing hati. 3 ekor sapi tersebut ditemukan tim pemeriksaan di wilayah Banjarmasin Selatan. Medik Veteriner DKP 3 Banjarmasin Dr. Hewan Anang Dwi Jatmiko menjelaskan bahwa temuan tersebut didapat dari hasil pemeriksaan fisik dan anatomi organ dalam sapi, terutama bagian hati yang menunjukkan adanya kerusakan akibat serangan parasit. Anang menyebut sapi kurban tersebut milik perorangan. Cacing hati atau Fasciola hepatica biasanya menyerang organ hati dan menyebabkan kerusakan jaringan. Di 3 ekor sapi ini, hatinya mengalami perubahan warna dan mengalami pengerasan. Anang menambahkan infeksi cacing hati dapat terjadi akibat sanitasi lingkungan yang buruk serta pemberian pakan yang tidak higienis, seperti rumput yang tumbuh di area basah atau rawa yang menjadi habitat larva cacing. Jika hati yang terinfeksi dikonsumsi, akan mengakibatkan muntah-muntah hingga diare. Sejauh ini dari laporan dari tim ada 3 kasus yang disampaikan ke saya, itu infeksi cacing hati yang ada di Banjarmasin Selatan. Jadi itu untuk sejauh ini sampai Sabtu siang hari ini laporannya yang ada kasus 3 ekor ada di Banjarmasin Selatan. Anang menegaskan bahwa daging dari sapi-sapi tersebut masih layak konsumsi setelah bagian hati yang terinfeksi dibuang dan tidak dikonsumsi. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup membagikan 5.000 bakul ramah lingkungan kepada 5 kecamatan.
Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Masjid Jami Kota Banjarmasin. Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Alif Yusfahlov menyerahkan bakul tersebut secara simbolis kepada para camat untuk kemudian didistribusikan ke panitia kurban di sejumlah masjid di masing-masing wilayah kecamatan. Selain pembagian bakul, pemerintah Kota Banjarmasin juga melakukan penanaman pohon di bawah Jembatan Kembar Sulawesi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penghijauan serta mengurangi polusi plastik di Kota Banjarmasin. Ya, terima kasih untuk Puncak Lingkungan Hidup tahun 2025 sedunia ini untuk Kota Banjarmasin adalah tema secara nasional adalah ending plastic pollution. Jadi mengakhiri limbah plastik. Jadi ada beberapa kegiatan yang mendukung kegiatan itu untuk Kota Banjarmasin. Pertama adalah kita bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, kita korban. Kami membagikan bakul-bakul turun supaya jangan sampai masyarakat kita untuk membagikan daging korbannya dengan plastik-plastik. Jadi kami diharapkan dengan adanya sumbangan kita dari Pemko untuk bakul turun masyarakat kita untuk mengurangi bungkusan-bungkusan untuk daging korban dengan plastik. Alif juga mengimbau kepada warga dan panitia kurban agar tidak membuang limbah hewan kurban ke sungai. Limbah tersebut bisa dikubur atau diserahkan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin untuk diolah menjadi pakan ternak. Fudail dan Nurfidarlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Masjid Al-Jihad catat sejarah hewan kurban terbanyak. Tim pemeriksa hewan kurban temukan 3 ekor sapi terinfeksi cacing hati di Banjarmasin Selatan. Sambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Kota Banjarmasin bagi 5.000 bakul ramah lingkungan dan tanam pohon. Jelang Lebaran Idul Adha 1446 Hijriah, Bupati Hulu Sungai Selatan dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan meninjau Pasar Terpadu MHU Sikandangan. Peninjauan dilakukan untuk mengetahui ketersediaan harga bahan pokok dan fasilitas-fasilitas di Pasar Terpadu Kandangan. Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipimpin Bupati Hulu Sungai Selatan Syafruddin, didampingi Wakil Bupati Suryani dan Sekda Muhammad Nur meninjau Pasar Terpadu Kandangan. Dalam peninjauan tersebut, TPID Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdialog langsung dengan para pedagang untuk mengetahui secara langsung ketersediaan dan harga bahan pokok jelang Lebaran Idul Adha. Selain mengecek ketersediaan dan harga sembako, TPID melihat fasilitas tempat pedagang dan jalan-jalan Pasar Terpadu Kandangan. Bupati Hulu Sungai Selatan Syafruddin Nur mengatakan peninjauan dilakukan untuk membantu pedagang agar mereka tidak kehujanan dan kepanasan saat berdagang. Menurutnya, pemerintah daerah mengerti apa yang dikehendaki para pedagang yang ingin pasar tidak tertutup tapi terbuka. Untuk itu, pemerintah daerah akan melakukan pembangunan pasar sesuai keinginan yang akan dibangun di tahun ini. Meninjau pasar di sini, yang mana kita di sini ingin membantu pedagang agar mereka dalam berdagang tidak kehujanan dan tidak kepanasan. Dan kami pemerintah daerah mau dan mengerti dan tahu
apa yang dikehendaki pedagang, yaitu pedagang itu ingin pasar tradisional ini tidak tertutup, yang terbuka, sehingga pertama tidak panas, kedua juga ada jalan ganggang yang mana memudahkan pejalan kaki ataupun yang naik motor lewat di jalur-jalur dalam pasar. Istilahnya yang kami bangun salah tidak bertentangan dengan kehendak para pedagang, dan kami yakin yang kami bangun nanti adalah keinginan daripada pedagang juga. Sofan dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Jelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Balangan bersama unsur terkait melakukan inspeksi mendadak barang kebutuhan pokok dan penting di Pasar Modern Adaro Kamis lalu. Sidak ini dipimpin Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi bersama PJ Sekretaris Daerah Balangan Sufrianur, Wakapolres Balangan Kompol Muhammad Irfan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Herlina, serta unsur terkait lainnya. Kegiatan ini merupakan agenda rutin pemerintah daerah melalui Disperindak Balangan menjelang hari-hari besar, salah satunya Hari Raya Idul Adha. PJ Sekda Balangan Sufrianur menyampaikan bahwa terdapat beberapa barang yang mengalami kenaikan harga, namun tidak terlalu signifikan. Jadi seperti biasa, kalau mau hari Lebaran, untuk pemerintah daerah akan melaksanakan sidak harga, di mana kita lihat tadi Pak Wakil beserta Forkopimda sudah melaksanakan sidak, di mana kita sudah ada informasinya bahwa setiap H-1 atau H-2 itu pasti ada lonjakan harga, dan ini kalau menurut kita ini wajar aja karena permintaan banyak sementara barangnya sedikit. Jadi ini pasti akan ada kenaikan, apalagi dengan momen Hari Raya Idul Adha ini kan. Jadi sepertinya ini sudah menjadi kebiasaan, dan masyarakat pun ya mau tidak mau harus menuruti dan membeli untuk kebutuhan dalam rangka hari Lebaran Idul Adha ini. Sementara itu, PLT Kepala Disperindak Balangan Herlina menyampaikan bahwa kegiatan sidak ini juga merupakan momen bersilaturahmi dengan para pedagang untuk mendengarkan masukan mereka terkait pasar. Ia berharap melalui sidak ini, pemerintah daerah dapat melakukan pembenahan terkait kondisi pasar atas masukan dari para pedagang. Pada kesempatan hari ini kita sangat bersyukur dari Forkopimda kita, kayaknya semua hadir ya Bapak, juga di sini saatnya kita juga momennya untuk bersilaturahmi dengan pedagang. Kayaknya tadi adik-adik lihat sendiri kan, sumringah senyum dari pedagang, mereka merasa diperhatikan karena sudah disapa dengan pemimpin kita di Balangan. Terus juga kita ambil hikmah dan ambil positifnya. Bapak Kesekda sebagai Ketua TAP dan juga Bapak yang lainnya ada mengambil kebijakan, mudah-mudahan dengan keadaan pasar kita seperti ini kedepannya akan bisa berbenah lebih baik lagi. Mungkin itu. Beberapa barang pokok seperti minyak goreng, gula pasir, bawang merah, dan bawang putih tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan harga. Cabai rawit merah menjadi salah satu bahan pokok yang mengalami kenaikan paling signifikan, yakni dari Rp90.000 menjadi Rp100.000 per kilonya. Kenaikan beberapa barang pokok lainnya dinilai tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan harga awal. Disperindak Balangan juga menilai bahwa ketersediaan barang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Suasana pasar saat sidak berlangsung cukup ramai, dengan warga terlihat berbelanja berbagai barang untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka jelang Hari Raya Idul Adha. Muhammad Kamil dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah.
Untuk itu, PAM Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Masjid Al-Jihad catat sejarah hewan kurban terbanyak. Tim pemeriksa hewan kurban temukan 3 ekor sapi terinfeksi cacing hati di Banjarmasin Selatan. Sambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Kota Banjarmasin bagi 5.000 bakul ramah lingkungan dan tanam pohon. Dalam upaya memperkenalkan inovasi-inovasi yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Kabupaten Balangan menggelar acara diseminasi dan galeri walk inovasi bidang kesehatan Kamis lalu di Aula 1 Bapperida Balangan. Kegiatan ini diikuti Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, RSUD Datu Kandang Haji, dan 12 puskesmas di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan yang mempresentasikan berbagai inovasi-inovasi unggulan mereka. Kepala Bapperida Balangan Rahmadi Yusni menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk lebih mengenalkan lagi berbagai inovasi yang ada di bidang kesehatan.
Ia berharap para inovator mendapatkan motivasi dan gagasan yang baru agar dapat diterapkan di tempatnya yang dapat bersinergi dengan inovasi lainnya. Kegiatan hari ini, sebenarnya kegiatan hari ini pertama dulu, ini digagas oleh bidang Rida melalui Bu Risti. Tujuannya ya tentu ingin lebih mengenalkan masing-masing inovasi yang sudah dilakukan masing-masing SKPD. Jadi agar ditampilkan di sini sehingga lebih saling berinteraksi para inovator maupun yang lainnya ingin tahu. Jadi tujuannya biar lebih mengenal lah. Sementara itu, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapperida Balangan Resti Fauriana menyampaikan bahwa terdapat 62 inovasi yang dipresentasikan dalam kegiatan ini. Ia menyebut bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan bagi para inovator yang menegaskan bahwa inovasi mereka diakui secara hukum. Hak cipta ini sebenarnya bentuk penghargaan kepada inovasi yang sudah diciptakan oleh inovator yang bersangkutan. Kita menghargai bahwa ide-ide kreatif ini memang diakui secara hukum merupakan idenya yang bersangkutan. Jadi bentuk penghargaan dan mengamankan si hak penciptaan inovasi yang bersangkutan. Nantinya, Bapperida Balangan bakal kembali menggelar kegiatan serupa dengan mengundang SKPD di bidang lainnya. Salah satunya bidang pendidikan yang bertujuan agar terwujudnya sebuah inovasi yang saling bersinergi satu sama lain. Muhammad Kamil dan Novi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Lutfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.